strategi yang tepat untuk memulihkan industri asuransi Indonesia itu apa ya? Oke, baik. Ini ditujukan kepada semua ya Pak ya? Baik, silakan Pak Budi. Saya sih pikir efisiensi Pak ya, biaya akuisisi, satu itu ya. Kedua ya tentu tadi di awal saya sudah sampaikan kita harus tetap prudent dalam melakukan proses underwriting ya. Ketiga, di dalam kita melakukan mitigasi risiko, ini kita harus benar-benar selektif. Contoh Pak, perbankan dengan kontra bank garansi, dengan bank garansi. Apakah bank garansi sudah di-assess seperti dulu kala Pak? Zaman dulu mau mengucurkan kredit bisa 6 bulan. Tapi menerbitkan bank garansi sekarang dengan seminggu. Karena mereka merasa asuransi bisa cover kok dengan kontra bank garansi. Ini kan satu ekosistem yang harus kita perbaiki Pak, perilaku. Ya itu termasuk modal dong Pak, otomatis kalau itu. Kan orang yang bisa bermain di kontra bank garansi kan harus permodalan yang cukup. Likuiditasnya juga harus cukup. Ada aturannya, minimum 150, likuiditas juga minimum 250 kan gitu. Jadi satu ekosistem ini nggak bisa semata disalahkan ke kami gitu loh. Ini bolak-balik saya sampaikan juga, OJK as a regulator, dia tidak hanya mengawasi PPDP, ada perbankan, ada perusahaan pembiayaan. Kenapa kami selalu menjadi sapi perah? Dan ironisnya saya selalu dengan bahasa kasar, kita udah jadi pelacur. Ya mohon maaf, kenapa? Karena kita terlalu memberikan komisi yang berlebihan. Coba kita tahan semuanya. Dengan perbankan, mohon Pak Fangkar ya, Bapak kan latar belakang perbankan beliau. Kenapa harus ngasih lebih besar dari 25%? Kan enough Pak, 25%. Ini kan yang akhirnya dampaknya kepada teman-teman dari asuransi. Dia harus mengeluarkan namanya reinsurance commission yang lebih besar. Ini kan ekosistem Pak. Aturannya sudah ada semuanya gitu. Dari zaman Pak Firdaus itu. Tapi selalu saya katakan industri kita ini terlalu smart, terlalu pinter Pak orang-orangnya. Iya, tadi Bapak udah sampaikan Pak. Ya, kalau kita punya integritas yang tinggi, saya rasa nggak akan terjadi Pak. Cuman karena memang manajemen ini kan dikejar target sama pemegang saham. Ya kan, ini satu ekosistem lagi Pak. Dari mana kita harus mulai perbaikan ini, gitu. Bolak-balik saya sampaikan ke regulator, tolong benang merahnya sudah ada semua. Berapa kali juga ketemu Pak Heksana, ketemu Pak Haru, sama juga. Tapi Bapak saya bilang yang sebagai IBC jadi motor bisa coba jadi pionir. Tapi ternyata ada kendala juga kan gitu. Itu Pak, masih. Baik, silahkan. Ya, jadi semuanya ini memang complicated ya masalahnya ya. Termasuk di ekosistem. Apalagi sebenarnya kalau kita bicara lebih spesifik misalnya asuransi finansial tadi disinggung oleh beliau, itu terdapat asimetri informasi. Di bank tadi itu ya saya pelakunya juga Pak. Di bank itu adalah bisa menganalisa bank garansi bisa sebulan. Karena prosesnya end to end, apa proyeknya, apa jaminannya, berapa margin depositnya, kemudian dan sebagainya. Tetapi di asuransi sehari selesai Pak. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada keseimbangan, tidak arm's length istilahnya lah. Seorang atau sebuah perusahaan asuransi ketika menjamin bank garansi, itu dia bisa mendapatkan 1% katakanlah provisi. Tetapi di bank yang hanya numpang lewat 1% juga, bahkan lebih tinggi. Tapi kenapa begitu? Karena seolah memang banyak pemain di asuransi merasa lemah Pak. Kalau tidak melakukan hal itu, maka saya nggak dapat bisnis. Terjadilah ketika Bapak mengatakan kepada FG Group sebagai grup asuransi besar, terjadi persoalan juga. Karena kalau tidak jalan, yang lain jalan. Dalam keadaan margin sangat tipis, bahkan mungkin semuanya untuk bisnis ini bisa jadi rugi. Jadi ekosistem itu harus dibenahi dari ujung ke ujung. Mulai dari customer-nya sendiri, mulai daripada intermediary seperti broker, sampai kepada mitra bisnis seperti bank, lembaga finance dan sebagainya, itu harus dibenahi. Karena memang sudah ada pelanggaran banyak sana Pak. Dalam hal aturan-aturan commission. Motor kendaraan motor itu 25%. Kemudian kalau properti 15%. Tapi kalau kita dalamin, pasti banyak lebih dari situ.
Tapi judulnya bukan sana, sehingga memang ada permainan yang harus kita betul-betul tegas terhadap pelaku-pelaku ini. Tapi persoalannya juga adalah bahwa tidak semua asuransi itu punya kekuatan yang sama. Yang lemah, modalnya lemah, kalau nggak begitu tidak mendapat asuransi bisnis. Ujungnya adalah reasuransi. Apalagi pada zaman dulu praktik reasuransi itu kan Pak, mungkin sampai sekarang Pak Kocu. Jadi pelaporan-pelaporan itu kan non-reporting itu mesti berjalan. Jadi non-reporting gini Pak, asuransi diberi kesempatan misalnya pertanggungan sampai total 100 miliar. Nggak perlu lapor ke sini siapa yang dipertanggungkan, berapa risikonya dan sebagainya. Kalau ada klaim nggak perlu dilihat, pokoknya percaya saja. Padahal di situ banyak masalah sebenarnya. Karena tidak bisa ditulis satu persatu. Oleh karena itu ekosistem harus dibenahi. Karena kalau tidak semua bisa rugi. Keterbukaan juga begitu ya Pak? Tentu kalau ekosistem dibenahi, keterbukaan pasti itu menjadi prioritas utama, tata kelolanya gitu ya. Jadi complicated Pak Ihsan. Baik, silakan Pak Kocu. Pak Polisi. Saya coba begini, sebenarnya jawabannya pernah saya presentasikan di IFG, waktu saya presentasi waktu itu Pak. Cuma saya agak diplomatis menyampaikannya. Ketika ada satu slide saya sampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir ini ketika hard market, 3 tahun ini very hard market. Harga kita itu, harga jual reasuransi itu setiap tahun itu naik 40-50% and 3 years in a row. Means that harga jual kita almost double ke pasar asuransi, harga jual perusahaan reasuransi. Saya tunjukkan bahwa ketika itu return on equity perusahaan-perusahaan reasuransi global itu yang tadinya berkisar cuma 8%, 9%, kemudian jump into 20% ke atas, 20, 25, 27%. Tetapi tidak diikuti, tidak dialami oleh perusahaan reasuransi dalam negeri. Mengapa? Nah, saya punya satu slide tentang itu Pak, mempertanyakan kenapa ketika harga jual begitu baik, justru perusahaan reasuransi global lah yang menikmati, dan yang tadi saya sampaikan sebenarnya yang paling penting adalah tren 3 tahun terakhir ini aneh. Ketika harga jual reasuransi itu sangat baik, terbaik selama 25 tahun terakhir, tetapi justru perusahaan reasuransi di dalam negeri itu tidak menikmatinya, malah capital flight-nya makin besar selama 3 tahun terakhir ini. Apa yang pengen sebenarnya saya sampaikan ke IFG Group waktu itu Pak? There is a window of opportunity yang seharusnya digunakan sebagai bagian dari strategi penyelamatan perbaikan klaster reasuransi di dalam negeri khususnya BUMN. Nah, itu Pak yang waktu itu saya coba sampaikan. Karena apa? Pengalaman Pak globally, sekali perusahaan reasuransi atau asuransi itu menurun, saya belum pernah melihat ada yang mantul Pak. Iya. Saya belum pernah lihat ada yang berhasil mantul. Iya. Selalu pada tahap awal itu langsung di take over, langsung dibeli, langsung dikonsolidasi. Bukan yang mantul gini. Iya. Iya, yang membal ke atas lagi itu kalau mau sedikit humble very rare Pak. Nah, maksud saya yang ingin saya katakan di pertanyaan itu sangat-sangat relevan dengan periode Pak, dengan jangka waktu yang terjadi sejak dia masih consideransinya going concern sampai akhirnya timbul cuma tinggal residual value. Nah, ini Pak yang menjadi very critical untuk terkait dengan apa yang harus dilakukan hari ini untuk industri reasuransi Indonesia. Satu, sebenarnya ada windows yang tersedia Pak, yang sangat langka sekali terjadi 3 tahun terakhir kemarin, but unfortunately tahun ini itu sudah mulai soft market lagi Pak. Walaupun ada yang mengatakan tidak akan kembali ke soft seperti zaman dahulu kala lagi. Tetapi apakah itu masih provide opportunity? Nah ini tentu perlu kajian yang lebih mendalam. Kenapa? Tadi yang disampaikan Pak Fangkar, reasuransi itu bekerja karena gravitasi bisnis Pak. Dia secara bisnis akan mengalir karena gravitasi bisnis yang membuat perusahaan asuransi membutuhkan perusahaan reasuransi. Nah sekarang hari ini memang kalau ditanya, titik ini apa yang bisa dilakukan Pak Kocu untuk industri reasuransi Indonesia? Memang mau nggak mau kita harus memisahkan Pak, mana pemain yang
Saya nggak mau menyebutkan kategorinya Pak, tetapi kalau Bapak ngerti mana yang saya katakan ada yang nggak bisa mantul, mana yang karena dengan kondisi density premium yang tersedia di market hari ini, kalau kita injek modal, maka membutuhkan proses underwriting yang sangat-sangat kuat untuk memastikan modal tersebut bisa utilisasi kapitalnya. Sebagai contoh Pak, Swiss Re, perusahaan reasuransi global itu, kliennya di Indonesia itu masing-masing itu paling cuma 10 atau 15 Pak. Karena memang segmen itu yang fit dengan ini dia, appetite dia, very very narrow Pak, very very narrow. Kecuali untuk risiko-risiko super giant, which is memang lokal nggak ada yang bisa menahan. Tetapi apakah pemodal baru nantinya itu sanggup menerima narrow market yang akhirnya apakah bisa service capital yang akan diinjek kemudian. Nah ini diskusi ini Pak, kalau saya boleh advice, memang haruslah ketemu antara bisnis perspektif dengan actuarial perspektif yang unfortunately yang terakhir ini sangat mendominasi diskusi Pak. Sehingga akhirnya ada jendela opportunity 3 tahun pun jadinya nggak lihat. Nah, saya rasa itu sekarang jawaban saya Pak sedikit. Thank you Pak. Baik, baik. Terima kasih, menarik sekali. Iya, tapi sebenarnya juga Pak Ihsan tidak mesti juga, memang kondisi kita lagi sakit ya. Tapi tidak serta-merta bahwa 100% karena ada persoalan di internal juga. Kita lihatlah kalau kita bikin timeline sampai dengan 2019 sebenarnya kita belum pernah mendengar persoalan di reasuransi kan. Sampai 2019-2020. Tetapi ketika kita lihat ada yang nge-hit pandemi kemarin 2020, 2021, 2023, maka kemudian kita lihat bedah isinya reasuransi, kebanyakan itu adalah asuransi kredit, asuransi jiwa. Asuransi kredit itu 100% di-retain oleh reasuransi. Tidak ada keluar. Padahal ketika ekonomi sangat fluktuatif seperti kemarin, ada pandemi, tidak ada bisnis, maka pasti kredit itu bermasalah kan. Nah masalahnya itu numpuk di reasuransi, itu pertama. Yang kedua adalah ketika pandemi, jiwa juga. Begitu banyak orang yang mengklaim karena jiwa meninggal kan. Sehingga memang numpuk nih, ada persoalan di sebelum-sebelumnya tata kelola yang tidak prudent, tetapi karena tidak ada pernah masalah sehingga nyaman di sana ketika dihit oleh persoalannya dua dan besar, asuransi kredit, asuransi jiwa. Nah sekarang hasilnya hari ini, sehingga saya mengatakan begini, bahwa kita juga harus optimis, bahwa reasuransi kita ini sudah tidak mungkin lah dia melakukan praktek yang tidak prudent seperti zaman dulu. Di reasuransi Nasre Pak, itu sudah sangat bagus dia punya tata kelola sekarang. Saya selalu ngecek hari demi hari, diskusi hari demi hari. Semua sudah bagus tata kelolanya, tinggal nunggu bisnis. Hanya saja kalau mau membuat strategi apa, ini dua. Jadi ada vicious cycle Pak. Dia mau sehat, harus mendapat bisnis. Siding mengatakan, saya menempatkan tapi sehat dulu. Terus gimana caranya? Saya sehat kalau kasih bisnis. Tapi saya mengatakan, sehat dulu baru saya kasih bisnis. Telur dan ayam. Oleh karena itu harus ada intervensi pihak ketiga. Pemerintah dalam hal ini harus injeksi juga. Karena masalah modal itu, masalah sehatnya kan 3. Masalah kesehatan itu 3, yang pertama adalah ekuitas, yang kedua adalah RBC, yang ketiga adalah RKI. Nah kalau sakit itu 3-3 yang kena. Tapi ketika yang once diinjeksi modal, tentu dengan syarat tadi yang saya disampaikan bahwa harus ada hasil yang dijanjikan, harus sudah yakini, maka itu selesai persoalan sebenarnya. Dan tentu tidak akan melakukan praktek yang serupa di masa lalu, saya yakin itu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Sangat menarik ya diskusi kita, cukup panas nih untuk panel diskusi yang kedua. Terakhir ya, sebelum menutup sesi diskusi ini khusus untuk Pak Koco, mungkin bisa dijawab secara singkat saja nih Pak untuk implementasi asuransi parametrik bencana ke depannya, begitu langkah dari MyPark, persiapannya dan juga mungkin strategi-strateginya seperti apa. Singkat saja Bapak. Oke, terima kasih Mbak. OJK dalam beberapa kesempatan dan juga globally, regulator dan seluruh stakeholders asuransi dan reasuransi, financial markets, itu mengatakan ada 3 protection gap utama, yaitu protection gap untuk bencana alam, protection gap untuk cyber, dan protection gap untuk pensiun.
Nah, untuk bencana alam, to be more specific, itu adalah terkait dengan climate related risks. Nah, menjadi persoalan dengan climate related risk ini dibandingkan dengan gempa bumi katakanlah, gempa bumi itu 50 tahun lalu, hari ini dan 100 tahun ke depan, itu probabilistiknya relatif sama. Tetapi climate change itu accelerated menuju certainty. Nah, sehingga pola indemnity itu akan menjadi extremely expensive kalau kita bicara untuk yang parametrik, untuk yang indemnity. Maka satu-satunya solusi, ini besok saya mau presentasi parametrik dengan diskusi dengan Pak Fangkar. Salah satu solusi yang paling baik untuk mengatasi risiko seperti ini adalah parametrik. Parametric insurance karena kita bisa menemukan titik tengah antara pricing dan probability dari setiap risiko. Nah, inilah yang harus digalakkan dan MyPac menjadi salah satu pionir di dalam pengelolaan risiko bencana dan khususnya pengembangan proteksi bencana secara parametrik. Apakah itu bencana gempa bumi, apakah itu curah hujan, extreme weather. Nah, seperti misalnya kejadian akhir-akhir ini ada extreme weather, itu kita bisa buatkan produk parametrik untuk memastikan apabila threshold tertentu terlewati maka dia langsung cair dengan nilai monetari tertentu dan karena sifatnya probabilistiknya lebih tinggi biasanya itu akan preminya lebih affordable dibandingkan dengan indemnity. So parametrik untuk tantangan protection gap yang terbesar yaitu climate change itu adalah solusi. Otherwise itu akan menjadi terlampau mahal untuk dibeli. Baik. Dan kedepannya mungkin sosialisasi juga akan lebih besar lagi begitu ya Pak ya. Baik.